saja, percaya akan raih semua. Hari ini ku tanam asa untuk masa depan yang cerah bersinar. Tak perlu takut, tak perlu ragu, selangkah lagi kita kan maju. Rintangan ada untuk ditembus, yakin kita bisa, jangan menyerah terus. SNBT ku siap menaklukkanmu, cita-citaku takkan ku ragu. Aku berani, aku percaya, impian besar di depan mata. SNBT ini saatku berjuang bersama ilmu, harapan terbang dengan usaha. Halo guys, pejuang SNBT tahun 2025. Balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan membahas soal yang terupdate nih untuk pengetahuan kuantitatif, khususnya di hari yang kedua nih teman-teman. Kebetulan hari ini Kak akan membahas kurang lebih ada 10 soal ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa di-share buat teman-teman yang lain ya teman-teman. Kita akan coba membahas untuk soal pengetahuan kuantitatif yang terupdate berdasarkan fit report dari siswa-siswa yang telah ujian. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama nih teman-teman untuk update pengetahuan kuantitatif day yang kedua. Di sini hampir sama dengan day yang pertama ya teman-teman ya, tapi bentuk fungsinya yang berbeda di sini. Untuk cara penyelesaiannya mungkin teman-teman udah paham ya untuk soal nomor satu, yaitu kita tinggal substitusi nilai X ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y ini sebagai fx-nya. Berarti Y itu adalah N, sedangkan ini fx ini sebagai Y adalah N, sedangkan X-nya ini 4, berarti semua variabel X-nya diganti 4, berarti ini 4, ini juga 4 ya teman-teman ya, tinggal dikali aja, 8 kali 4, 32, ditambah 4, 36, dibagi dengan 11, dikurang dengan 2 kali 4 ya, di sini 4, 8, 11 kurang 8, berapa tuh teman-teman? 3 ya, 11 kurang 8, 3. Berarti di sini 3 ya. 36 dibagi 3 itu hasilnya 12. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya langsung aja 12. Ini termasuk tipe soal yang cukup mudah ya teman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Nomor 2 bisa teman-teman perhatikan ya. Ini hampir sama juga dengan tipe hari pertama ya. 9 bilangan 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, 2 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika U dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh, setelah setelah diurutkan, nilai 5U kurang T sama dengan berapa? Oke teman-teman, langkah awalnya kita urutkan datanya ya. Berarti kita urutkan itu dari 1, 2, 2, ada apa lagi nih? Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 7 semuanya ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini juga ada 9 data. Oke, ini telah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Perhatikan posisi U. U itu ada di mana, teman-teman? U itu ada posisi ketiga, berarti ini sebagai U-nya. Dan T-nya sebagai posisi ketujuh, berarti ini 3, 4, 5, 6, 7, berarti ini T-nya ya, teman-teman ya. Jadi pertanyaannya itu adalah 5U, berarti 5 dikali 2 dikurangi T, T-nya adalah 6, 5 kurang kali 2, 10, dikurang 6, hasilnya 4. Dan jawaban untuk nomor 2 adalah yang B. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang ketiga nih teman-teman. Oke, untuk soal yang ketiga, di sini ada bilangan bulat Y ya, didefinisikan dengan X. Ini bukan X sebenarnya ya teman-teman ya, tapi Y, ini sebenarnya Y ini. Ini Y. Y min 5, Y tambah 3 jika Y kurang dari min 5. Y tambah 5, Y min 1 jika min 5 kurang dari Y kurang dari 1. 2 min Y kuadrat jika Y lebih besar dari sama dengan 1. Nilai dari 6 plus kurung siku 3 tutup kurung biasa ya. Oke. Fokus utama kita, fokus yang paling dalam dulu ya teman-teman ya. Yang dalam tanda kurung ini. Yaitu ini 3 kurung biasa. Kita perhatikan dulu definisinya atau petunjuknya. Nilai Y ini adalah kurang dari min 5 atau gimana nih teman-teman. 3 itu nilainya lebih besar dari 1 ya teman-teman ya. Berarti fungsi yang berlaku di sini adalah 2 dikurangi Y kuadrat, yaitu 3 kuadrat ya, sama dengan 2 dikurang 9, itu hasilnya min 7. Selanjutnya kita dapat fungsi yang kedua, yaitu 6 ditambah dengan min 7.
Oke, ini 6 tambah min 7 ya teman-teman ya. Ini kurungnya kayak gini sebenarnya. Oke, berarti sama dengan 6 tambah min 7 itu min 1 ya teman-teman ya. Min 1 kurung siku, ini kurung biasa. Sekarang kita lihat min 1 yang mana nih teman-teman? Untuk fungsi min 1. Yang berlaku min 1 itu posisinya ada di antara min 5 dan 1 ya teman-teman ya. Untuk min 1 ya. Jadi kita gunakan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu y tambah 5, y min 1. Berarti sini min 1 ditambah dengan 5 dibagi dengan min 1. Y-nya min 1 ya, dikurangi 1. Hasilnya min 1 tambah 5, 4. Min 1 itu min 2 ya teman-teman ya. 4 dibagi min 2 hasilnya min 2. Dan jawaban untuk nomor 3 adalah yang D. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang keempat nih teman-teman. Nomor 4, oke, di sini adalah gambar ya. Bangun datar, bangun ruang juga ya. Suatu prisma dengan volume 105 memiliki alas persegi daerah trapesium, koordinat titik sudut trapesium tersebut disajikan pada gambar berikut. Jarak antara titik PQ dan RS adalah PQ dan RS sama dengan berapa? Oke, teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Jika kita lihat grafik ini, berarti jaraknya berarti ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Jaraknya ini teman-teman. Ini adalah jarak dari PQ dan RS. PQ-nya yang di bawah, RS-nya di atas. Oke, untuk menentukan jaraknya, kita fokus ke variabel Y ya. Karena kan titik itu diisi oleh titik X dan Y ya, absis dan ordinat. Oke, berarti kita fokusnya ke titik Y teman-teman. Ke variabel Y, yaitu 2, ini Y di bawah 2, yang di atas 7. Artinya 2 dan 7 itu selisihnya adalah 5 ya. Sehingga jarak antara sisi PQ dan sisi RS itu adalah 5 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Cukup mudah ya untuk soal nomor 4 karena kita hanya menentukan jarak di mana dilihat dari titik Y ya untuk variabel Y-nya. Selanjutnya kita perhatikan untuk soal nomor 5 hampir sama dengan soal nomor 4. Kita udah dapat di sini tingginya tadi 5 ya teman-teman ya. Tingginya 5. Oke, luas ditanya sekarang adalah luas daerah trapesium teman-teman. Luas trapesium itu adalah 1/2 dikali dengan sisi sejajar dijumlahkan dikali dengan tinggi. Berarti tingginya udah ada. Kita lihat sisi sejajarnya yang sejajar ya, yang ini garis. Kita fokus variabel X-nya ini 3, ini 11. 11 dikurangi 3 itu hasilnya 8. Sedangkan di atasnya 4 dikurangi dengan 10. 10 kurang 4 itu hasilnya 6. Berarti sisi sejajarnya adalah 6 dan 8 ya teman-teman ya. Berarti sini 1/2, 6, A-nya di sini 6. 6 ini 8 ya. 6 tambah 8 itu adalah 14, dikali tingginya itu adalah 5. 2 dan 14 bisa diseranakan itu adalah 7. Sisanya di sini 7 dikali 5 itu 35. Jadi luas untuk trapesium PQRS jawabannya adalah yang C, teman-teman. Selanjutnya untuk soal yang berikutnya adalah soal nomor 6 ya, teman-teman ya. Oke, di sini sama, tapi pertanyaannya di sini tinggi prisma, teman-teman. Oke, nomor 6 diketahui di sini volume prisma ya. Volume prisma apa nih, teman-teman? Volume prisma itu konsepnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Kebetulan ditanya tingginya dan alas prisma ini adalah trapesium ya teman-teman ya. Dan luas alasnya kita telah dapatkan di soal berapa nih? Soal nomor 5 yaitu 35 teman-teman. Volume prismanya adalah 105, luas alasnya 35 dikali dengan tinggi. Berarti tingginya ini sama dengan 105 dibagi dengan 35. Kita coba sederhanakan. Kalau sama-sama dibagi 5, 105 dibagi 5 itu hasilnya 21. 35 dibagi 5 itu hasilnya adalah 7 ya. Sehingga 21 dibagi 7 itu hasilnya 3. Jadi tinggi prisma itu sama dengan 3 dan jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya untuk soal yang ke-7 nih teman-teman. Untuk soal yang ke-7 bisa teman-teman perhatikan ya di sini ya soal yang ke-7. Ini udah kelihatan ya gambarnya ya. 45 kuadrat, 45 450 ini bisa kita sederhanakan. 45-nya kita keluarkan. Ini 45. Ini 45 dikurangi 10.
Karena jika dikali ke dalam 45 kali 45 itu 45 kuadrat, 45 dikali 10 itu 450. Setelah itu kita sederhanakan lagi teman-teman. Ini berarti 45 dikali dengan 35 ya teman-teman ya. Kita cari faktornya teman-teman. Ini 45 berapa sih teman-teman faktornya? 3 kuadrat kali 5 ya, yaitu 9 kali 5. 3 kuadrat dikali 5. Sedangkan ini adalah berapa ya? 35 itu 5 kali 7 ya. 5 dikali dengan 7, 35. Berarti faktornya di sini adalah 3 kuadrat dikali 5 kuadrat dikali dengan 7. Selanjutnya untuk 18 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Ini gunakan konsep A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B. Oke, berarti A-nya 18, B-nya itu adalah 3 ya. Yang pertama dikurangi nih teman-teman. 18 kurang 3 itu hasilnya 5. Setelah itu ditambah ya. 18 ditambah 3 itu hasilnya 21. Kita cari faktornya. Ini 37 ya teman-teman. Selanjutnya berarti kita dapatkan faktornya di sini adalah 3 kali 5 dikali dengan 7. Sekarang karena kita mencari faktor ya teman-teman ya. Ambil angka yang sama atau bilangan yang sama. Yang mana yang sesuai teman-teman? 9 3 kali berapa nih teman-teman? Di antara bilangan 357 nggak ada ya. 15 itu 3 kali 5 ya. Ini masuk. 35 itu 5 kali 7. Ini juga masuk ya. Oh iya, untuk 9 itu 3 kali 3 ya teman-teman. Masuk ya di 3 ya. Berarti ini juga masuk 3 kuadrat. Ini masuk faktor persekutuannya. Sedangkan di sini yang berikutnya 45 itu berapa teman-teman? Bisa 9 kali 5 juga ya. Berlaku juga 9 kali 5. Berarti ini 3 kali 5 juga. Ini berlaku 45. Berarti ini juga masuk teman-teman. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya semua pilihan benar. Jadi soal ini sebenarnya kita patokannya ke angka 357 ya teman-teman ya. Yang berlaku faktor perkaliannya. 9 itu kan 3 kali 3. 15 itu 3 kali 5. 35 itu 5 kali 7, 45 itu 3 kali 3 kali 5. Jadi berlaku ini juga salah satu faktor 45-nya ini. Oke, untuk nomor 7 jawabannya adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal nomor 8 ya teman-teman ya. Untuk nomor 8, di sini kita perhatikan fungsi f dengan variabel x. Di sini fungsinya telah diketahui. Untuk batasan x-nya di sini adalah 0 kurang dari x kurang dari 5. Di antara pilihan berikut nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah, oke, berarti kita substitusi nih x-nya ya teman-teman ya. Berarti x-nya kita ganti berarti 2, 3 kurang 1 itu 2 pangkat 2 dikurangi dengan f. X-nya 3 berarti F3 kurang dari akar dari 3 kali 3 itu 9 ya teman-teman ya. Berarti ini akar 9 ditambah dengan 2. Kita sederhanakan di sini 4 kurang dari F3 kurang dari akar 9. Hati-hati teman-teman. Akar 9 itu adalah plus minus 3 ya teman-teman ya. Ditambah dengan 2. Berarti di sini ada dua fungsi yang akan kita bagi. Kita perhatikan di sini. Berarti yang pertama adalah yang plus ya, plus 3. Berarti 4 kurang dari F3. Jika kita ambil yang plus 3-nya, berarti 3 tambah 2 itu adalah 5 ya teman-teman ya. Selanjutnya yang minusnya yang kita ambil. Berarti 4 kurang dari F3 kurang dari min 3 tambah 2 itu adalah min 1 ya teman-teman ya. Karena ini bentuknya min, kita ubah bentuknya menjadi, berarti berapa ya teman-teman? Kalau kita ubah bentuknya itu menjadi F3, F3 itu kurang dari min 1, tetapi F3 itu lebih dari 4 ya teman-teman ya. Dari sini sebenarnya kita gabungkan fungsi ini. Kalau kita gabungkan fungsi ini, berarti kita lihat fungsinya ya teman-teman ya. Yang pertama 4 dan 5, berarti dibatasi oleh 4 dan 5. Ini daerahnya. Ini 4, ini 5 ya. Ini daerahnya. 4 dan 5-nya nggak masuk ya. Selanjutnya min 1, F3 kurang dari min 1 berarti min 1-nya di sini ya. Min 1-nya di sini arahnya ke sini. Ini daerahnya di sebelah kiri min 1. F3 lebih dari 4. F3 lebih dari 4. Tapi di sini udah dibatasi terlebih dahulu dengan pertidaksamaan yang di awal. Berarti tetap dibatasi 4 dan 5. Dari sini yang tidak mungkin teman-teman. Tidak mungkin ya. 2 tidak mungkin. 3 itu juga tidak mungkin. 4 juga tidak mungkin karena tidak mungkin ya.
6 juga tidak mungkin. Artinya semua pernyataannya benar ya teman-teman ya. Semua pilihannya benar. Gimana teman-teman? Bisa dipahami untuk soal nomor 8 ya. Lanjut ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9 ini kita tinggal menganalisis gambarnya aja ya teman-teman. Analisis gambar yang pertama di sini ini satu persegi ya. 2, 3, 4, 5. Ini persegi 5, ada 5. Ini terus yang berikutnya ada ini yang ke-6 ya. Yang ke-6, terus ini yang ke-7, ini yang ke-7, terus ini yang ke-8 ya. Yang ke-8 perseginya. Terus mana lagi teman-teman? Ini yang oh iya, benar. Yang berikutnya ini yang ke-9. Ini yang ke-9. Ini yang ke-9. Ini yang ke-9. Selanjutnya ada lagi teman-teman. Oke, ada lagi ya. Ini yang gede nih teman-teman, persegi. Ini yang gedenya. Berarti ada 10 ya. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau yang kita dapatkan di sini ada kurang lebih 10 persegi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikutnya sedang, ini ada sedangnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus yang paling gede yang satu nih. Berarti di sini 6 ditambah 5. Tadi berapa? 5 ya. 5 ditambah dengan 5. 10, kurang lebih 10. Ada 10 persegi ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Karena yang terakhir adalah persegi yang gedenya teman-teman. Selanjutnya nih soal yang terakhir untuk pembahasan kali ini. Teman-teman bisa memperhatikan soalnya. Di sini tan T sama dengan sepertiga perbandingannya ya. Ini tan itu adalah desa ya, depan per samping. Berarti kita tentukan terlebih dahulu. Ini adalah T-nya. Ini saya gedein dulu. Berarti depannya itu adalah 1. Sampingnya adalah 3. Maka miringnya Pitagoras ya. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 10 ya. Berarti sini akar 10. Selanjutnya kita mulai dari cos T ya. Cos T itu definisinya adalah sami ya, samping per miring. Samping T itu adalah 3, miringnya adalah akar 10. Berarti jawaban ini salah. Selanjutnya sin T. Sin T, sin T itu sama dengan depan ya, depannya itu adalah 1, miringnya itu akar 10. Ini juga salah teman-teman. Sebenarnya langsung aja ya. Kan kita udah tahu ya konsep 1, 2, 3, 4. Jika 1 dan 2 salah, udah pasti 4 yang benar. Itu jawabannya adalah yang D. Tapi coba kita buktikan dulu. Tan 90 kurang theta apa sih nilainya? Atau berapa sih fungsinya di sini? Tan 90 kurang theta ini berada di kuadran 1 ya. Nilainya berapa teman-teman? Untuk nomor 4 kita coba buktikan ya teman-teman ya. Konsepnya di sini itu untuk tan ya. Tan 90 kuadrat min theta itu sama dengan kot ya teman-teman ya. Kot tangan. Kot tangan dari T teman-teman. Ini konsepnya ya. Oke. Kot itu adalah kebalikan dari tan ya. Kot itu kebalikan dari tan. Berarti kot tangan sendiri, kot T itu sendiri. Kalau tan itu depan per samping, berarti kot tangan itu samping per depan ya. Sampingnya adalah 3, depannya adalah 1. Maka ini jawabannya adalah 3. Jadi untuk nomor 4 ini pilihannya benar. Jadi sesuai ya teman-teman ya, jawabannya adalah yang D. Gimana teman-teman untuk pembahasan kali ini? Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Jika ada yang bingung nanti ditulis saja di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman jangan lupa di share, di like, dan di subscribe untuk yang baru lihat channel ini ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini sekian untuk pembahasan video pengetahuan kuantitatif tahun 2025.